Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tema presentasi kami hari ini adalah berbagai aliran pengembangan ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk nama anggota di sini ada Nina Angelina, Alvina Rizkyani, Fabio Oscar, dan Anugrah Dadara. Untuk slide pertama, ontologi akan saya presentasikan oleh saya sendiri. Ontologi berasal dari kata antos yang berarti berada atau yang ada. Menurut istilah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata seperti apa keadaan yang sebenarnya. Bagian dari filsafat yang umum atau bagian dari metafisika. Objek dari ontologi adalah tidak terlihat pada satu kewujudan tertentu atau gaib, serta secara universal membahas segala yang ada. Selanjutnya, karakteristik ilmu pengetahuan secara ontologi. Yang pertama, yang ada atau being, membahas tentang eksistensi keilmuan. Yang kedua, kenyataan atau realitas, reality, fenomena yang didukung dengan data yang valid. Yang ketiga, eksistensi atau existence, keadaan sesungguhnya dari fenomena yang secara hakiki tampak dari tidak tampak. Yang keempat, esensi atau essence, pokok-pokok dari ilmu yang melekat dalam ilmu tersebut. Yang kelima, substansi atau substance adalah masalah isi serta makna yang ada pada suatu ilmu bagi manusia. Yang keenam, perubahan atau change, ilmu bersifat cair dapat berubah setiap saat untuk menuju kesempurnaan. Yang terakhir, tunggal, one, dan jamak. Many adalah keadaan dari ilmu dan fenomena dapat dibagi menjadi dua. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan beberapa asumsi objek ilmu. Yang pertama, ada objek dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk, sifat, struktur, dan kuantitatif asumsi. Dan yang kedua adalah kelestarian relatif, yaitu suatu ilmu tidak mengalami perubahan dalam waktu singkat. Objek ontologi. Objek ontologi ada dua, yaitu objek material, keseluruhan dari lapangan yang digunakan untuk penelitian suatu ilmu. Dan yang kedua, objek formal, penentuan suatu titik pandang terhadap suatu objek. Tingkatan abstraksi ontologi ada tiga. Yang pertama, abstraksi fisik, ciri-ciri objek secara keseluruhan. Yang kedua, abstraksi bentuk, ciri-ciri umum dari semua ciri yang sama. Dan yang ketiga, abstraksi metafisik, memperkenalkan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dan semua realitas. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Epistisma berarti pengetahuan dan logos digunakan untuk menunjukkan pengetahuan sistematik. Epistemologi adalah pengetahuan yang sistematik mengenai pengetahuan. Disebut juga dengan cabang filsafat yang berhubungan dengan sifat dan ruang lingkup pengetahuan, prasangka dan fondasi serta reliabilitas umum dan kebutuhan akan pengetahuan. selanjutnya, hakikat epistemologi akan dipresentasikan oleh Saudari Alvina. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu hakikat epistemologi. Hakikat epistemologi lahir karena para pemikir melihat indera manusia adalah satu-satunya alat interkoneksi seseorang dengan realitas eksternal. Banyak kesalahan dalam memahami dan menafsirkan realitas faktor eksternal ini, sehingga para pemikir berpendapat untuk tidak meregenerasi indera bawaan dan mengupayakan membangun struktur sensorik yang efektif juga masuk akal. Selanjutnya yaitu metode untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah metode empirisme, yaitu salah satu metode dalam filsafat yang menjadi dasar tentang bagaimana memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Yang kedua adalah metode rasionalisme, yaitu satu atau lebih metode dan sumber pengetahuan yang dilandaskan pada akal.
Yang ketiga adalah metode fenomenalisme, yaitu cara atau metode yang digunakan dalam memperoleh sumber daya dengan menggali pengetahuan melalui pengalaman yang ada di dalam diri sendiri. Yang terakhir, yaitu metode intuisionisme, yaitu cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan sumber daya menggunakan intuisi untuk mengetahui secara langsung dan instan. Selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum, mempertanyakan tentang bagaimana manusia dalam menggunakan ilmunya. Disebut juga sebagai teori nilai. Berasal dari bahasa Yunani axios yang berarti nilai, layak, pantas, patut, dan logos berarti teori serta pemikiran. Sebagai cabang dari filsafat, aksiologi menaruh perhatian pada baik dan buruk, benar dan salah, dan tentang cara serta tujuan. Aksiologi dibagi menjadi 3, yaitu moral conduct, yang menghasilkan disiplin khusus, aesthetic expression, menghasilkan keindahan atau seni atau estetika, socio-political life, menghasilkan filsafat sosiopolitik. Selanjutnya nilai dan manfaat aksiologi. Nilai aksiologi yang pertama adalah nilai kenikmatan, yang kedua nilai kehidupan, yang ketiga nilai kejiwaan, dan yang terakhir nilai kerohanian. Manfaat aksiologi yang pertama adalah nilai digunakan sebagai kata benda abstrak, yang kedua nilai sebagai kata benda konkret, dan yang terakhir nilai sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Untuk materinya akan dipresentasikan oleh Nina. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Karakteristik nilai aksiologi, nilai objektif dan subjektif. Objektif bila bergantung pada subjek yang menilai. Subjektif bila eksistensi makna dan validitasnya berdasarkan pada realisasi subjek yang melangsungkan penelitian. Dua nilai yang digunakan dalam aksiologi yaitu etika dan estetika. Selanjutnya, korelasi filsafat ilmu dan aksiologi. Teori tentang nilai atau aksiologi merujuk pada permasalahan etika juga estetika, di mana terdapat dua arti pada etika yaitu pengetahuan yang di dalamnya membahas tentang penilaian terhadap perilaku manusia dan predikat yang digunakan sebagai pembeda dari suatu perbuatan. Ilmu selain dikaitkan dalam tujuan peran, juga dikaitkan dengan faktor kemanusiaan. Kesimpulannya adalah 1. Manusia selalu dituntut untuk menemukan berbagai alternatif dalam pengembangan ilmu, baik dalam aspek ontologi, epistemologi, atau aksiologi. 2. Ontologi merupakan ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata serta seperti apa keadaan yang sebenarnya. 3. Epistemologi membahas tentang hakikat dari pengetahuan dengan menggunakan metode empiris, rasionalisme, fenomenalisme, dan intuisionisme. 4. Aksiologi merupakan teori nilai yang berhubungan dengan bagaimana suatu pengetahuan yang diperoleh dipergunakan. Baik, demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan barusan adalah awal untuk mengetahui pengetahuan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.